Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan kehormatan untuk sama-sama berbagi nasihat pada malam hari ini terkait dengan masalah bab haji berkaitan dengan seorang dari jamaah kita yang insyaallah beberapa hari lagi akan menunaikan oleh sahabat Rahmat, yaitu Pak Sikit. Maka Allah seperti juga mengajarkan kepada kita, ada baiknya Pak Sikit menyampaikan sekian puluh patah dengan sepatah dua patah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian silaturahmi. Terus kedua, saya mau minta dua pasti saya mau melakukan ibadah haji. Insyaallah besok tanggal 16 September hotel Pasar. Iya. Dari Pamulang. Nah, mungkin selama ini saya mungkin ada kesalahan yang sengaja pada para jamaah sekalian. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya berangkat haji, dan selanjutnya saya mohon doa dari para jamaah agar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Dan selanjutnya, dan karena keluarga kan saya tinggal keluarga dan rumah masih ada anak-anak samping masjid, saya mohon pada jamaah nitip lagi. Awas. Sekian dari saya. Baik Bapak-bapak dan mudah-mudahan ada ibu sekalian di bawah. Sebenarnya momentum seperti ini adalah momentum yang paling ngangenin buat saya yang sudah hampir 7 tahun yang lalu. Setiap kali mendekati bulan Dzulhijjah ini selalu hati bergetar, ya, teringat kembali masa-masa waktu kita melaksanakan ibadah haji. Apalagi yang melakukan ibadah hajinya baru pulang tahun kemarin. Baik tahun kemarin, ya, 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin itu masih seger itu. Ya, oke. Jadi insyaallah kapan lagi kita mau mendengarkan tentang urusan haji kalau tidak ada momentum bulan Safar? Jarang sekali orang yang tanpa ada hujan, tanpa ada angin di luar bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah kemudian membahas urusan haji. Biasanya banyak sekali orang tergerak untuk melaksanakan ibadah haji justru ketika mereka datang ke dalam acara Walimatus Safar, kemudian mendengarkan inspirasi dari para ustadz, para wali. Hampir begitu, ya. Betul, ya. Soalnya ketika kita ngomongin cerita haji itu biasanya di tempat orang pulang haji, kemudian kita bersilaturahim, atau sebelum berangkat haji di Walimatus Safar, akhirnya orang-orang tuh cerita tentang haji. Nah, biasanya inspirasi kita untuk tergerak melaksanakan ibadah haji itu pada momentum-momentum seperti ini. Yang namanya ibadah haji itu ibadah yang jauh sudah disyariatkan sebelum Islam ada. Cuma tata caranya berbeda, doa-doanya berbeda. Kemudian syariat tersebut diislamkan. Rasulullah SAW melakukan ibadah haji itu selama ini dia cuma 1 kali.
1 tahun sebelum beliau wafat, dan itulah yang namanya haji wajib. Padahal syariat haji disyariatkan jauh sebelumnya, cuman karena situasi dan keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, baru beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau melaksanakan ibadah haji, dan itu yang terakhir dan yang pertama. Sehingga dibanding ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji itu termasuk yang khilafiyah sedikit. Karena Rasulullah melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali dan disaksikan oleh seluruh sahabat. Sehingga khilafiyahnya itu tidak begitu kompleks, tidak begitu banyak. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW itu yang namanya melaksanakan ibadah sholat itu ribuan kali. Baik itu di masjid, baik itu di perjalanan, baik itu di rumah, disaksikan oleh para sahabat yang berbeda-beda. Sehingga riwayat tentang amaliyah sholat pun berbeda-beda. Rasulullah berpuasa sering. Rasulullah yang namanya berwudu itu ribuan kali disaksikan oleh para sahabat. Sehingga amaliyah ibadah selain haji itu sangat kompleks khilafiyahnya. Tetapi haji dilaksanakan cuma 1 kali. Itu pun tetap saja khilafiyahnya itu walaupun tidak banyak ada, dan kadang-kadang cukup tajam gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat saksikan di Mekah sana, orang tidak terlalu banyak mempersoalkan. Paling khilafiyahnya itu dalam urusan mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah gitu ya. Itu saja sebenarnya. Seperti contohnya tawaf wada itu apakah menjadi wajib atau menjadi sunnah, paling seperti itu. Saya termasuk yang mendapatkan inspirasi untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua sebenarnya ya, tahun 2007. Karena tahun 91 ibadah haji saya itu abidin Pak, atas biaya dinas. Waktu itu saya lagi kuliah, kemudian liburan, daripada bengong, daripada nganggur, disuruh sama KBRI kedutaan, udah deh daripada lu bengong nganggur gak keruan, gak kemana-mana, sama bantuin aja tuh atas haji. Nah, dia kedutaan Indonesia di Maroko waktu itu mengirim saya untuk bertugas selama 3 bulan. Umur saya masih sekitar 21-22, masih muda banget. Waktu itu hati saya belum klik untuk melaksanakan ibadah haji, tapi berkesempatan 3 bulan di sana. Ya cuman karena masih bocah gitu ya, kita melakukan syariat haji seperti biasa. Cuma dalam hati saya berdoa, ya Allah tolong kembalikan saya ke sini dengan uang saya sendiri, dengan membawa orang yang menjadi tanggung jawab saya, itu istri saya. Jadi waktu tahun 2006 saya datang ke tempat Walimatus Safar ponakan saya. Di situ Habib, ada seorang Habib yang memberikan tausiah, dia bilang, mulai tahun depan dan seterusnya yang namanya waiting list ibadah haji akan semakin panjang. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mumpung yang masih punya duit sekarang segera daftar. Terus terang Pak, saat itu duit saya ada, tapi saya sudah hampir 1 tahun 2 tahun nggak ada proyek, nggak ada kerjaan. Saya sudah 2 tahun mantap makan tabungan. Tabungannya itu masih ada, tapi saya nggak tahu tahun depan itu saya masih punya proyek atau tidak. Akhirnya tanpa pikir panjang, tanpa diskusi sama istri, saya putusin berangkat tahun depan. Udah. Kebetulan dilarangnya sampai di rumah, adik saya telepon, kakak saya telepon dari tempat lain mengajak berangkat bersama. Ya sudah bulan. Alhamdulillah, gitu ya. Saya waktu itu datang ke Walimatus Safar ponakan saya bulan Oktober atau November. Kemudian bulan Januari tanggal 3 atau tanggal 4 saya lupa, saya daftar di Kuningan, Jawa Barat, di kampung saya. Saya bikin KTP kedadak Pak, karena mau rombongan dengan keluarga kan. Saya daftar tahun 2007 tanggal 4 Januari dan bisa berangkat pada tahun itu juga. Orang yang daftar 4 hari setelah saya berangkat tahun 2008 dan seterusnya waiting list disaksikan seperti sekarang. Jadi yang namanya panggilan naik haji kadang-kadang memang ujung-ujung begitu, kesambetnya begitu aja. Nah itu. Jadi saya saja yang istilahnya saya ini nyantri nggak setahun 2 tahun gitu ya. Dan saya sudah ibadah haji pertama kali tahun 91 bareng Pak Harto. Maksudnya Pak Harto di tempat lain, saya di tempat lain, cuma di tahun yang sama gitu ya. Pak Harto tahun 91 kan. Nah itu tetap saja. Alhamdulillah waktu tahun 2007 usia saya pas 40 tahun Allah menakdirkan saya berangkat. Lillahi ta'ala.
pulang dari haji itu terus terang saja Pak, uang saya habis tinggal 1-2 juta perak teman-teman. Proyek nggak tahu mau ngerjain apaan gitu kan. Lillahi ta'ala. Tapi alhamdulillah setelah itu istri saya pun yang tadinya agak ngedumel kok kenapa ada duit dipakai naik haji, dia akhirnya nggak nyesel juga. Kalau misalnya mengentar-entarkan udah wassalam. Sekarang daftar baru berangkat nanti tahun 2025 selesai udah urusan. Baik, kita kembali masalah walimatus safar. Yang namanya walimatus safar itu bukan bagian dari sunnah haji, apalagi rukun. Jadi walimatus safar itu memang tidak masuk ke dalam urusan haji. Jadi kalau ada orang yang mengatakan walimatus safar nggak ada urusannya dengan haji, memang iya. Tapi para sahabat sudah mentradisikan setiap mau melakukan perjalanan. Perjalanan zaman dulu itu nggak seperti sekarang Pak. Naik onta berhari-hari, resikonya itu tinggi sekali. Sehingga kemungkinan untuk tidak kembalinya itu hampir 50-50. Jadi mengingat tingkat keselamatan orang yang melakukan perjalanan itu sangat rawan. Sehingga setiap kali sebelum melakukan perjalanan para sahabat itu terbiasa melaksanakan sebuah selamatan, meminta maaf kepada tetangga, kepada saudara. Siapa tahu nggak balik lagi. Nah, orang yang melakukan safar seperti itu kan jarang-jarang kalau nggak ada momentumnya. Nah, kebanyakan momentum yang paling mendorong orang melakukan perjalanan yang sedemikian sulit itu hanya ibadah haji. Jadi sebenarnya walimatus safar itu tidak terkait langsung dengan ibadah haji, tapi terkaitnya dengan sunnahnya. Orang yang mau melakukan perjalanan dengan resiko tinggi sebaiknya lakukan seperti itu. Misalnya contohnya kita mau menyekolahkan anak ke luar negeri, atau mau menyekolahkan anak ke luar kota, ke Jogja, kemana. Sebelum anak ini melakukan perjalanan nanti mau ditinggal sendiri, malam-malam kita selamatan, itu juga namanya walimatus safar. Pak Anda mau ke Amerika, ini resikonya berat ini, di Amerika lagi rawan gini, gimana caranya supaya minta doa selamat, dan kita melakukan selamatan walimatus safar, itu walimatus safar. Jadi walimatus safar itu hukumnya tidak terkait langsung dengan ibadah haji, nggak ada urusannya. Jadi walimatus safar itu sebuah media di mana kita bisa saling memaafkan karena perjalanan yang penuh dengan resiko. Itu terkait dengan walimatus safar yang kita hargai dan manfaatnya banyak sekali. Yang namanya walimatus safar itu, kalau tidak dalam walimatus safar, seperti yang tadi saya katakan, dari mana orang tergerak untuk melaksanakan ibadah haji? Dari mana tahu ilmu haji? Selama 2 bulan pun yang namanya stasiun TV ikut-ikutan naik haji. Yang namanya berita tentang haji itu, bayangkan di Indonesia itu ada katakanlah 225.000 orang yang berangkat haji. Setiap satu orang yang berangkat haji minimal ada 3-4 orang keluarga. Berarti setiap tahun ada minimal 1,5 juta orang yang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan haji. Di mata industri media ini peluang pasar, kan begitu. Kok kenapa setiap sore, setiap pagi yang namanya berita haji selalu ada? Itu peluang pasar. Bayangkan ya. Mungkin kita tidak memperhatikan berita haji. Coba ketika kawan kita naik haji, ketika saudara kita naik haji, berita haji itu pasti menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Jadi sama di Indonesia itu yang namanya haji sudah menjadi budaya, sama dengan puasa, sama dengan lebaran. Itu hikmah daripada haji pun dalam dunia komersil bisa dirasakan. Saya di sini tidak akan berbicara tentang masalah hukum fikih daripada haji, ya, karena Pak Sigit pasti di KBIH-nya sudah diajarin tentang hukum amaliyah syariat haji. Saya pun tidak perlu membahas tentang apa rahasia di balik amaliyah haji, karena itu nanti akan kita pelajari sendiri. Kalau kebetulan kita sudah daftar, kemudian sudah ada panggilan, kemudian sudah dipanggil untuk melakukan berbagai macam latihan manasik, pasti pada saat yang bersamaan kita juga mendapatkan bimbingan tentang bagaimana amaliyah syariah ibadah haji, termasuk asrarul hajj, rahasia-rahasia di balik amaliyah haji. Karena yang namanya ibadah itu ada 2, seperti yang sering saya sampaikan, yaitu amaliyah yang zahir, kemudian ada juga amaliyah yang batin. Saya tidak perlu di sini menyampaikan secara detail
secara batin apa itu makna ihram, apa itu makna tawaf, apa itu makna sa'i, apa itu makna jumrah, apa itu makna wukuf. Insya Allah akan kita pelajari itu ketika kita semuanya sudah berada dalam milieu di mana Allah mentakdirkan kita berangkat haji dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi di sini saya hanya akan membacakan beberapa fadilah orang yang berangkat haji atau orang-orang di sekitar yang akan berangkat haji. Karena yang mendapatkan fadilah keutamaan itu bukan hanya orang yang berangkat saja, Pak. Keluarganya, tetangganya, temannya pun sebenarnya bisa kecipratan berkah. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ketahui ya. Baik, sahabat. Di sini banyak sekali hadis-hadisnya. Saya di sini membacakan hadis yang pertama yang terkait dengan apa makna utama daripada haji. Di sini dikatakan annal hajjuhu yuhaddimu ma qablahu. Sesungguhnya ketika seseorang berhaji, hajinya itu menghancurkan seluruh jejak-jejak buruk dia di belakang. Suatu saat yang namanya Amr bin As, ketika beliau baru masuk Islam, beliau mengatakan, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi," ketika Allah menjadikan Islam itu dalam hatiku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubsud yaminaka fala ubayyuka." Ya Rasulullah, tolong julurkan tangan kananmu, aku ingin berbaiat dengan engkau. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, baik, sekarang aku pegang tangan kamu. Tapi dia bertanya, maka ya Amr, apa yang terjadi dengan kamu ya wahai Amr? Kok kamu minta dibaiat, minta berbaiat, padahal engkau sudah berislam? Kemudian Amr mengatakan, aradu an ashtari, aku ingin syarat dalam baiatku. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, tashtari itu gimana? Engkau ingin syarat apa dalam baiat ini? Kemudian Amr bin As menjawab, ayyub farli, aku ingin diampuni dosa-dosaku setelah aku masuk Islam. Dosa-dosa kapan? Yaitu dosa-dosa sebelum beliau masuk Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya Islam itu sudah menghancurkan seluruh keburukan-keburukan dari syariat-syariat yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan yang namanya hijrah itu sudah menghancurkan seluruh keburukan-keburukan yang terjadi sebelum hijrah. Wa annal hajj yahdimu ma kana qablahu. Dan sesungguhnya yang namanya amalia haji, yang namanya haji itu menghancurkan seluruh keburukan-keburukan yang sudah terlewat. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketika disentil, lu nggak naik haji, belum siap. Sebenarnya ketika dia mengatakan belum siap meninggalkan keburukan-keburukannya, masih asik. Emang kenapa? Iya, kalau udah haji kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bener. Berarti ketika dia nggak mau naik haji, dia nggak mau bener. Ya kan? Betul. Bisa kan gitu. Kenapa? Belum siap kenapa? Ya masih depan itu, masih depan ini, masih depan mampir ke sana sini ya. Artinya apa? Dia masih belum ingin menghancurkan apa yang sudah ada di belakang. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar berniat haji, memang dia berniat untuk memulai sebuah kehidupan baru. Karena apa? Yang namanya haji itu merupakan hijrah spiritual. Secara fisik memang dia melaksanakan ibadah haji yang mungkin durasinya itu lebih daripada 5 hari. Tapi secara spiritual itu merupakan hijrah hidup dari hidup yang tadinya penuh dengan kegelapan menjadi hidup yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti yang tadi saya katakan, kenapa lo gak mau haji? Gue belum siap. Tapi dia gak pernah berani untuk mengatakan belum siap apa. Dalam hatinya mengatakan, gue belum siap meninggalkan dosa. Masih demen berkelimangan. Gitu ya. Nah ini yang pertama. Jadi memang yang namanya haji yang benar-benar itu mampu membimbing kita untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang sudah kita lewati. Yang kedua, annal hajj mujahid. Sesungguhnya yang namanya seorang haji itu diganjar atau diibaratkan sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jihad kabir
Sesungguhnya jihadnya orang tua, jihadnya wanita, dan jihadnya orang yang lemah itu adalah haji dan umroh. Jadi pahala orang yang naik haji, ya, kalau Pak Sigit sudah nggak perlu saya sentuh nih. Ini kebanyakan bapak-bapak yang sudah punya duit tapi belum daftar. Nah, ini sekarang saya cuma nyentil bapak-bapak yang sudah punya duit tapi belum daftar. Ketahuilah bahwa kalau kita ingin mendapatkan pahala berjihad, nggak usah repot-repot pergi ke Irak, ke Syria gitu ya, berjihad nggak usah, daftar aja di bank ONH gitu ya, bayar ONH uang muka, itu sudah diganjar sama dengan orang yang berjihad. Jadi yang namanya jihadnya orang tua, jihadnya orang yang lemah, jihadnya wanita itu adalah pergi haji dan umroh. Nah sekarang bagaimana kalau daftar haji dapatnya tahun 2025, 2030 nya umroh dulu lah, nggak apa-apa, insya Allah. Nah itu adalah orang yang berhaji memiliki predikat sebagai seorang mujahid. Wa Uthman bin Sulaiman, suatu saat sahabat Uthman bin Sulaiman an jaddatihi ummi abihi qala, meriwayatkan ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia berkata, inni uridul jihad fi sabilillah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hujjal bait, cukup engkau pergi haji ke Baitullah. Jadi nggak usah repot-repot menunggu kapan berperang. Jadi nggak usah tanya Rasulullah kapan mau perang, saya mau berjihad. Kata dia mengatakan, ya karena perang kan tidak ada setiap tahun, tidak ada setiap bulan. Maka lakukanlah haji ke Baitullah. Kemudian fadilah yang ketiga, annal hajj min wafdillah. Sesungguhnya yang namanya orang yang berhaji itu adalah utusan Allah. Utusan di sini bukan yang namanya Rasul, bukan. Yang namanya utusan itu kan berarti orang yang dipilih. Orang yang dipilih, orang yang terpilih dan memilihkan dirinya. Kalau Rasulullah SAW, wafdullahi thalathatu. Sesungguhnya yang namanya utusan Allah itu ada 3. Al-ghazi, wal-hajj, wal-mu'tamir. Pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah umrah. Itu adalah wafdun. Ketika saya mengutus seseorang, nggak sembarangan. Orang itu harus mampu merepresentasikan saya. Itu adalah utusan. Jadi ketika Allah menjadikan orang yang berhaji dan berumrah sebagai utusannya Allah sama dengan orang yang berjihad, ini kedudukan yang luar biasa. Keutamaan orang yang berhaji itu dianggap sebagai wafdun min wufudillah, utusan daripada utusan-utusan Allah yang lain. Kemudian yang keempat, annal hajj mujabud da'wah. Sesungguhnya orang yang berhaji itu doanya diijabah. Ini yang luar biasa. Mujabud da'wah. Wa Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu da'watin la turad. Ada 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama da'watul hajj hatta yasbur. Yang pertama kali adalah doanya orang yang berhaji sampai dia pulang. Jadi kalau Pak Sigit pergi 40 hari, Bapak titipin doa sama Pak Sigit, dia berdoa tiap hari untuk bapak-bapak dari mulai dia berangkat sampai pulang diijabah. Bukan hanya doa untuk Pak Sigit saja, tapi doa untuk semua. Itulah yang namanya keberkahan yang bisa diterima oleh orang-orang atau tetangga, sahabat, saudara, orang yang mau berhaji. Kemudian yang kedua, da'watul ghazi hatta yarji. Doanya orang yang berperang sampai dia pulang kembali. Makanya kalau misalnya pada zaman dulu, orang itu banyak sekali menitipkan doa kepada orang-orang yang sedang berbaris bersiap untuk berperang di jalan Allah. Jadi ketika ini jangan lupa Pak Sigit ya, Pak Sigit ketika nanti di depan rumah mau diberangkatin sama ustadznya mau berangkat atau gimana, jangan lupa doakan semua. Karena pada saat itulah dimulainya doa diijabah oleh Allah.
Pak Sigit ini keluar satu langkah dari pintu, udah tiket untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain itu udah green card. Ya, sama dengan orang yang berjihad. Dakwatul ghazi hatta yarji. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul mazlum hatta yunsar. Doanya orang yang dizolimi sampai dia ditolong. Jadi kalau ada orang yang dizolimi, selain kita mendoakan dia, kita juga minta doa sama dia. Ya. Kemudian yang keempat, dakwatul marid hatta yabra. Doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Nah ini yang jarang, Pak. Jarang sekali di kita itu minta doa sama orang sakit. Ada nggak di sini yang pernah melakukan itu? Kebanyakan kita ngedoain orang sakit. Coba sekarang, ini siapa tahu nih bapak sakit, ya. Ini ilmunya di antara kita aja dulu. Ilmu di antara kita, Pak. Jadi kalau ada bapak di antara bapak nanti, ya saya tidak mengharapkan. Ini siapa tahu kalau Allah sudah menakdirkan, tiba-tiba kita sakit. Kemudian ada yang mengunjungi bapak juga di teman yang kebetulan saat ini mendengarkan. Selain bapak mendoakan dia, atau orang si sakitnya juga minta doa, Pak tolong doain saya biar cepat sembuh ya. Nah ini yang menziarahi, yang apa namanya mengunjungi orang sakit, jangan lupa minta doa juga, Pak tolong doakan saya juga. Jadi bayangkan ada 5 doa yang tidak bisa ditolak sama Allah. Yang pertama adalah doanya orang haji, yang kedua doanya orang yang berjihad di jalan Allah, yang ketiga adalah doanya orang yang dizolimi, yang keempat adalah doanya orang sakit, yang kelima adalah da'watul li akhihi bil ghaib. Asra'a haulai ijabatan da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Dan yang kelima adalah doa seseorang yang mendoakan saudaranya di belakang punggungnya. Dan itu doa yang paling cepat. Jadi biasanya kan kalau kita mendoakan itu di depan dia supaya ketahuan bahwa kita mendoakan. Tapi kalau kita mendoakan saudara kita tanpa diminta di belakang punggungnya, itu doanya itu mustajab sekali. Jadi misalnya bapak kebetulan habis sholat, tiba-tiba tadi mendengarkan ada teman kita yang misalnya sakit, tertimpa musibah, kita berdoa tanpa dia ketahui. Kita berdoa untuk saudara kita yang kebetulan kena musibah tanpa kita kasih tahu. Jangan sampai habis kita sholat maghrib kemudian berdoain, kemudian kita telepon, gua habis doain dulu ya tadi, wah fadilahnya hilang. Ya, itu fadilah mustajabnya hilang kalau begitu. Jadi kalau habis mendoain saudara kita tanpa dia ketahui di belakang punggungnya, gua usah ngomong. Kemarin gua sholat 5 waktu, lohor sampai subuh, tiap habis sholat gua ngedoain dulu terus, gua udah lewat, hilang tuh ijabahnya tuh, gak usah ngomong, gitu ya. Jadi kalau mau diijabah doa kita diem, ya. Jadi kalau yang hanya berdoa itu diam-diam itu fadilahnya begitu. Nah, kemudian ini terkait dengan masalah minta doanya orang haji. Jangankan kita, Pak, Rasulullah SAW saja yang kalau berdoa itu pasti diijabah sama Allah, masih minta orang lain untuk mendoakan dia. Suatu saat Sayyidina Umar mau pergi haji, mau pergi umrah, bukan haji. Suatu saat Sayyidina Umar mau pergi umrah, kemudian minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah mengizinkan. Setelah Rasulullah mengizinkan, beliau mengatakan, la tansana fi du'aika. Jangan engkau melupakan kami dalam doa-doamu. Au asyrikna fi du'aika. Atau libatkanlah kami dalam doa-doamu. Nah, gitu. Bayangkan Rasulullah sendiri yang sudah masuk surga, yang kalau berdoa bisa sendiri, insya Allah lebih diijabah, masih minta didoakan sama Sayyidina Umar, anak buahnya dia mengatakan itu seperti itu. Jangan lupa kami untuk didoakan, atau paling tidak libatkan kami dalam berdoa. Maksudnya apa? Kalau berdoa kita biasanya mengucapkan atau membacakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Libatkan orang lain. Doanya apa? Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya aku, tapi kami.
Itu yang dimaksud dengan Rasulullah musyarakah fid doa. Jadi ketika Ustaz Heri, jadi kalau berdoa di sini kan tidak Rabbi firli kan, tapi Rabbi firlana. Saya kadang-kadang suka merubah ayat tapi tidak menjadi ayat lagi ketika saya rubah. Kalau dalam ayat Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Karena doa itu bagus sekali, saya perlu mendoakan itu, saya ganti sighahnya Rabbana auzi'na an ashkura. Bukan saya merubah ayat, karena saya tidak meniatkan itu juga sebagai ayat. Tapi saya hanya mengambil menjuplik ayat itu untuk supaya saya bermusyarakah dalam berdoa, yaitu melibatkan orang lain dalam doa saya supaya itu lebih berkah daripada kita doa sendirian. Jadi sekali lagi kalau kita ingin supaya doa itu ingin dijawab sama Allah, ajaklah orang lain itu bermusyarakah dalam doa kita. Jangan coba ya Allah berilah aku, jangan Pak, berilah kami. Ya Allah bimbinglah aku, tapi ya Allah bimbinglah kami. Gunakanlah kata-kata kami kalau kita ingin lebih cepat dijabah dalam doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah annal hajj nafaqatuhu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang berhaji itu seperak dua perak uang yang dia keluarkan itu sama dengan orang yang mengeluarkan uang untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kalau memang yang namanya haji itu harus istitoah, harus mampu. Tapi kalau bapak-bapak kemudian ikut katakanlah berinfak kepada Pak Sigit, ketika kita menginfakkan uang kepada Pak Sigit walaupun seperak, dua perak, 1.000, 2.000, 2.000, 100.000, sejuta, itu sama dengan kita berinfak kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Pahalanya begitu. Sehingga ini dijadikan klausul, ini dijadikan syariat dalam menunaikan zakat. Bahwa orang yang pergi haji walaupun dia orang kaya pun, sebagian ulama mengatakan dia boleh, bukan harus ya, dia boleh mendapatkan zakat. Karena apa? Dia fisabilillah. Tapi saya kaya, ya tidak apa-apa. Anda menolak juga tidak apa-apa. Tapi kalau Anda ambil pun dibolehkan. Karena apa? Anda fisabilillah. Anda di jalan Allah. Walaupun Anda punya uang banyak sekarang, belum tentu. Siapa tahu sampai di sana dompetnya hilang, ATM-nya hilang semua, kemudian nomor rekeningnya diblokir, nggak usah sombong dulu dengan mengatakan saya kaya, saya punya duit banyak Pak. Di Mekah orang terkaing-kaing dompetnya hilang, nggak ada duit seperak pun. Ada duit di Indonesia. Ya zaman sekarang enak, tinggal telepon. Kalau kirim dong ke rekening teman saya, dia punya ATM, dan bisa sekarang. Zaman dulu nggak ada. Jadi walaupun kita kaya punya banyak duit sekarang sebelum berangkat, jangan menolak rezeki ketika orang mau bermusyarakah. Karena ketika orang memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada orang yang berhaji, dia juga ingin mendapatkan pahala dari sedekah itu, Pak. Daripada saya kasihkan kepada si fulan yang tinggal di rumah, lebih baik saya kasihin kepada si fulan yang ini karena dia mau pergi haji supaya pahalanya lebih banyak. Nah, kita walaupun saat itu tidak membutuhkan uang misalnya kan, terima sedekah itu, berilah kesempatan saudara kita untuk mendapatkan pahala yang memberikan sedekah kepada orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Jadi nafkahnya orang yang berhaji baik itu untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Jadi ketika Pak Sigit memberikan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, itu nafkah ketika Pak Sigit berhaji itu pahalanya berbeda dengan nafkah yang dikeluarkan di luar Pak Sigit sebelum atau sesudah pergi haji. Beda Pak Sigit. Jadi ketika Pak Sigit meninggalkan uang buat orang di rumah, di uang nih selama Bapak pergi ini 10 juta. Beda nilai 10 juta yang diberikan kepada ibu, kepada anak-anak di rumah, berbeda kedudukannya dengan uang yang biasa kita nafkahkan sebelum berangkat haji. Tapi hanya selama kita berhaji aja Pak. Makanya ketika kita kebetulan berkelebihan rezeki, berikanlah nafkah yang cukup, syukur-syukur berlebih buat keluarga di rumah. Karena ketika kita menafkahi keluarga di rumah yang ditinggalkan, itu pun merupakan nafkah fisabilillah. Apapun yang dikeluarkan oleh orang yang berhaji maupun yang dia terima, uang yang beredar di seputar haji adalah uang fisabilillah. Berkahnya lebih banyak daripada uang yang beredar dalam momentum-momentum yang lain.
Yang berikutnya ini terkait dengan kelipatan-kelipatan pahala. Annal hajj dirhamu bi arba'ina alfi alfin. Dirhamnya orang yang pergi haji, yang dia keluarkan, yang dia nafkahkan, yang dia terima, itu kelipatan pahalanya bi arba'ina alfi alfin. Alfu alfin itu artinya 1 miliar. Arba itu 40. Bukan miliar tapi juta. Jadi kelipatan pahala orang yang berhaji dalam nafkahnya itu sama dengan 40 juta kali. Jadi kalau Pak Sigit biasa memberikan uang 1.000 di luar musim haji, maka ketika musim haji pahala 1.000 itu menjadi berapa? 1.000 kali 40 juta itu sendiri dah. Kalkulator saya ada di sini. Kemudian, nah ini, kalau kita sudah meniatkan pergi haji, kemudian kita sudah berangkat, tetapi kita ini sebelum datang musim haji kita meninggal duluan, maka Allah tetap memberikan pahala sama dengan pahala orang yang berhaji. Fa in mata qabla ayyaqtiya nusukahu waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau dia meninggal sebelum dia melaksanakan manasiknya, sebelum dia melaksanakan ibadah hajinya, sesungguhnya dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berhaji di mata Allah. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasih. Nah ini yang paling penting nih buat tetangga dan saudara-saudara. Pak ya. An-Nabi Musa al-Syari qala al-hajju yashfa'u fi arba'iniyatin min ahli baitihi. Sesungguhnya yang namanya orang yang berhaji itu dapat memberikan syafaat kepada 400 orang dari keluarganya. Itu. Jadi jangan sembarangan orang yang berhaji itu. Makanya kenapa kalau orang kurang haji berbondong-bondong tuh orang mencium tangannya, bukan karena kita ini mau melakukan macam-macam seolah memutuskan, tidak. Tangan orang yang berhaji itu megangin Ka'bah, megangin kiswah. Tiap hari dia berwudunya dengan air Zam-Zam, luar biasa. Ya walaupun tangannya juga megang yang lain gitu kan. Tapi ketika kita mencium tangan orang yang baru pulang haji, niat kita itu tangan itu sudah megang kiswah Ka'bah, sudah berapa kali megang Hijr Ismail, sudah berapa kali dia megang Maqam Ibrahim dan lain sebagainya. Gak usah kita pikirin dia udah megang apa selain itu. Yang penting yang kita pikirin ini tangan sudah memegang benda-benda yang penuh berkah. Al-hajju yashfa'u fi arba'imi'atin min ahli baitihi, bahwa orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang dari anggota keluarganya. Wa fi riwayatin ukhra, man jaa hajjan yuridu wajha Allah ghufira lahu wa syuffi'a fi man da'a lahu. Barang siapa yang berhaji benar-benar lillahi ta'ala, ghufira lahu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, orang yang berhaji itu, wa syufi'a fi man da'alahu, dan akan mendapatkan syafaat orang-orang yang didoakan oleh orang yang berhaji. Ya, jadi makanya nanti Pak Sigit ini cerita nih, saya dongeng ya. Waktu saya di Mekah itu nggak sedikit tuh orang keluarin lintingan panjang banget itu. Di depan multazam pun dia berdoa. Ya Allah, si ini minta ini, si ini minta. Wah, ada yang minta jodoh, minta supaya utangnya cepat-cepat dilunasi, supaya jabatan naik pangkat. Kapan lagi? Ya, Pak Sigit kapan? Tanggal berapa? Tanggal 16, berapa hari lagi? Selasa depan, masih seminggu Pak. Pak, tolong Pak Sigit sediain lembaran kosong, catat. Ya, Pak Menteri minta doa apa? Catat. Gitu ya. Pak Menteri udah aja belum Pak? Belum, minta. Pak Menteri minta dipanggil hajinya, kemudian minta diberikan rezeki yang banyak, catat. Dan tolong itu dibacakan semua. Ya, misalnya kebanyakan ini listnya itu ada sampai 50 misalnya kan. 50 masing-masing minta doanya 5, berarti 250. Ya sehari nggak usah, sehari 50 doa, pagi subuh doain si ini, lohor si ini, terus syukur-syukur doanya itu diiringi dengan tawaf sunnah. Sebelum mendoakan tawaf sunnah dulu, waduh keren banget.
Ya. Wa fil hadis ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana yaum Arafah fa inna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya fa yaqulu." Sesungguhnya ketika di Arafah itu yang namanya Allah Subhanahu wa taala turun sampai ke langit dunia, kemudian dia berkata, berbangga kepada malaikatnya, "Unzuru ila ibadi atau bi syu'atan kubra. Ishhadu anni ghafartu lahum dzunubahum." Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang berbondong-bondong di padang Arafah ini, dan kalian semuanya menyaksikan aku mengampuni seluruh dosa orang-orang yang datang di padang Arafah. Wa hadhihi al-maghfirah ammatun hatta lit-tabi'at. Dan yang namanya maghfirah ini, ampunan ini umum, termasuk orang-orang yang ikut dalam doanya. Jadi ketika di Arafah itu merupakan sebuah tempat momentum yang paling baik di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah. Dan pada saat itu pula lah kita bisa mendoakan orang-orang lain yang memohonkan ampunan juga. Kebetulan kita banyak dosa, Pak, nanti tolong kalau di Arafah, khususnya di Arafah, tolong doakan, tolong ampunkan dosa kami semua. Sampai dikatakan bahwa yang namanya dosa di awalnya itu dosa yang diampunkan di Arafah itu hanya doa orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang zolim tidak. Jadi para koruptor itu pada awalnya tidak termasuk dalam doa yang dikabulkan. Kemudian pada hari berikutnya ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang zolim pun diampuni dosanya sejauh dia berniat untuk meninggalkan kezolimannya. Tapi kalau orang yang zolim minta diampuni dosa-dosa yang sebelumnya, tapi dia tidak berniat dan memiliki keinginan untuk meninggalkan dosanya, tidak akan diampuni. Kita kebetulan seorang pendosa, kita pengen dosa yang sudah lewat itu diampuni melalui orang yang pergi haji. Insya Allah akan mengampunkan dosa kita kalau kita benar-benar berniat taubat, tidak akan meninggalkan, tidak akan mengulangi dosa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita tidak serius, kita masih punya keinginan untuk melaksanakan dosa itu lagi, dosa itu tidak akan dikabulkan. Doa itu tidak akan dikabulkan. Allah tidak akan mengampuni orang yang zalim kalau dia tidak berniat untuk meninggalkan kezalimannya. Ya. Misalnya ada koruptor di penjara, kebetulan saudaranya pergi haji, tolong doain ya, tolong mintakan ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni kalau si koruptor ini taubat. Tapi kalau dalam hatinya, gua keluar dari penjara, ntar gua tinggal ngabisin duit sisanya. Kalau perlu ada proyek lagi, singkat lagi. Oh, Allah nggak ngampunin kayak begitu. Ya. Jadi Allah mengampuni orang yang zalim sejauh dia memiliki niat untuk meninggalkan kezalimannya. Kemudian yang berikutnya adalah annal hajj min ahlil jannah. Ini adalah janji yang sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berhaji itu sudah termasuk ahli surga. Itu pun dengan syarat al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa al-jannah. Sesungguhnya yang namanya haji mabrur itu adalah pahalanya surga. Wa qila fama birruhu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang dimaksud dengan mabrur, dengan baik ini, baiknya dalam hal apa? Yang diijabah atau yang diganjar dengan surga? Qala it'amut ta'am wa tibil kalam. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain dikatakan it'amut ta'am wa ifsyamus salam. Ciri-ciri orang yang hajinya benar, ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, yang diganjar dengan surga adalah ketika dia pulang haji, dia gemar untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Jadi gemar bersedekah, gemar mengundang makan, punya duit 10.000 ngajak orang makan 5.000, walaupun yang tadinya bisa makan ayam sendirian, karena dia makannya berdua, akhirnya makan tempe tapi berdua, kan gitu. Jadi orang yang pulang haji itu demen nraktir orang. Masih gitu, bukannya kita makan. Jadi ciri-ciri orang yang berhaji kalau kurang demen nraktir. Yang kedua, watibul kalam, omongannya itu baik. Gak ada omongan-omongan yang pedas, lembut, ngomong sama bininya lembut, ngomong sama anaknya lembut gitu kan. Wa fi riwayatin ifsya'us salam.
lebih suka tapi gemar untuk mengucapkan salam. Ketemu dengan siapa saja selalu mengucapkan assalamualaikum. Itu adalah pengertian yang zahir dari ifsya'us salam, yaitu mengucapkan salam. Tapi pengertian ifsya'us salam itu adalah menyebarkan kedamaian. Kagak suka ribut. Nah, jadi orang yang pulang haji adalah orang-orang yang suka mengkampanyekan kedamaian atau tidak suka ribut. Nah, kemudian di sini ada satu dongeng, ada satu riwayat. Pada zaman dahulu orang yang berhaji itu memiliki tantangan yang luar biasa, tidak seperti zaman sekarang. Pada zaman dahulu orang yang pergi haji itu ada yang menghabiskan waktu sampai 5 tahun, Pak. Tidak semua orang yang berhaji itu naik kendaraan onta. Tidak semua orang yang berhaji itu punya kendaraan untuk dinaiki. Sebagian dari mereka itu jalan kaki selama 5 tahun. Lah kita sekarang perjalanan kita lebih mudah, tapi tantangan di sana juga besar, Pak. Ini yang harus benar-benar kita doakan sama-sama. Bayangkan setiap tahun 1 kloter itu hilang, Pak. Setiap tahun itu yang meninggal itu nggak kurang dari 500 orang. 500 itu 1 kloter, 1 Boeing 747 lebih dikit. Setiap tahun nggak pernah kurang. Artinya apa? Walaupun kemudahan transportasi sekarang luar biasa, tapi tantangannya di sana lebih berat. Apalagi sekarang ada penyakit dari Afrika, jamaah-jamaah dari Afrika, kita nggak tahu mereka bawa penyakit apa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa buat Pak Sigit, mudah-mudahan beliau dapat segera kembali ke tengah-tengah kita dengan haji yang mabrur, dan tentunya mendoakan kita semua dengan doa-doa yang baik, dan insya Allah akan diijabah oleh kita semua, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita berdoa di bawah saja sebelum kita sama-sama menikmati sajian ya. Kurang lebih mohon maaf. Ada nama wa iyyakum ajma'in. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq.